Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gue Dava Amrullah. Kali ini gue akan mereview buku Harry Potter and the Deathly Hallows. Harry Potter and the Deathly Hallows adalah buku terakhir dari seri Harry Potter. By the way, ini buku Harry Potter pertama gue. Karena setelah sekian tahun ya, dari gue SD gue suka sama Harry Potter. Baru di tahun 2024 gue kesampaian beli bukunya. Emang pertama buku ini mahal. Sekarang ini harganya 389.000 di Gramedia. Gue baru beli sekitar beberapa bulan yang lalu, kayaknya bulan Juli gitu. Kayaknya perlu sekitar 1 bulan, nggak nyampe 1 bulan sih sebenarnya, beberapa minggu, 3 minggu atau 2 minggu untuk gue nyelesain ngebaca novel Harry Potter yang terakhir ini. Nah, Harry Potter and the Deathly Hallows atau Harry Potter dan Relikui Kematian karya J.K. Rowling ini totalnya itu ada sekitar berapa halaman nih, kita cek ya, 997 halaman, hampir 1000 halaman. Dan yang ini yang gue beli di Gramedia ini cetakan terbaru sepertinya, cetakan keberapa ya? Cetakan kelima, Mei 2024. Oh, berarti ini baru banget ini. Gua mau nge-review buku ini dari segi cerita ya. Bagi gua, ini buku pertama gue juga. Buku Harry Potter pertama gue juga yang gue baca. Karena gue belum membaca novel-novel Harry Potter yang lainnya gitu. Karena gue cuma menonton filmnya aja dari kecil. Bagi gue yang sangat suka Harry Potter. Dan gue itu... Oh ya, by the way, film pertama gue juga, film Harry Potter pertama gue yang gue tonton di bioskop itu adalah Harry Potter and the Deathly Hallows yang part 2. Di bioskop gue ingat waktu itu, kalau nggak salah di Bintaro Plaza, itu tahun 2011, kayaknya bulan Juli dah. Nah, gue nonton first time Harry Potter di bioskop secara langsung, dan itu film terakhir Harry Potter juga gitu. Nah, kebetulan gue juga buku pertama gue adalah Deathly Hallows juga. Gua mau membandingkan ya, bukan bermaksud untuk menjudge ya, kayak oh bagusan bukunya nih, bagusan filmnya nih, enggak. Tapi gua kayak mau ngasih perspektif gua dari sisi pembaca ataupun penonton filmnya, apa aja sih yang ada dan yang nggak ada di buku maupun film gitu, yang menurut gua jadi kelebihan dari masing-masing mediumnya tersebut gitu. Nah, karena ini gue ngebahas buku ya, jadi gue mau bahas bukunya dulu. Nah, kalau ya seperti yang kita tahu bahwa Harry Potter series juga merupakan adaptasi ya, alih wahana dari buku yang ditulis oleh J.K. Rowling gitu, dan disutradarai oleh beberapa sutradara sih, setahu gue. Kayak yang pertama kan Christopher Columbus, yang kedua juga Chris Columbus, ketiga Alfonso Cuarón, keempat itu gue lupa siapa deh. Kelima, 5, 6, 7 itu udah David Yates gitu. Jadi ada interpretasi yang berbeda-beda dari setiap sutradara untuk menerjemahkan buku-buku Harry Potter tersebut gitu. Gue mungkin juga akan bahas beberapa ini sih nanti ya. Mungkin nggak tahu di video selanjutnya atau video-video yang akan gue buat juga terkait apa aja sih yang kayak menurut gue ada beda-beda interpretasi sutradara dalam menggambarkan visual dari buku Harry Potter itu. Ya walaupun gue belum baca bukunya, tapi gue ngerasa kayak kok dari beberapa film ini ada visual yang berbeda-beda gitu di Harry Potter. Nah, lanjut ke bukunya. Yang positif dari buku ini, bukan positif ya, apa ya, yang ada di buku ini tuh lebih banyak tentunya daripada yang ada di film gitu. Karena ya kita tahu kalau kita mengalihwahanakan suatu medium, khususnya sastra buku ini ke film, ada batasan-batasan yang nggak bisa dicapai gitu untuk film gitu, karena keterbatasan durasi. Tentunya ada pemilihan-pemilihan plot yang akhirnya membuat banyak subplot itu hilang dari film Harry Potter yang ada di bukunya ya sebenarnya gitu. Di buku Harry Potter dan Relikui Kematian ini yang gue dapatkan ya, impresi ketika gue membaca buku ini pertama kali. Kan gue udah nonton filmnya dari 2011 tuh, kayak berapa sih, udah 13 tahun lalu lah ya. Terus gue juga nontonnya gak cuma sekali, kayak gue kalau misalnya lagi bad mood, gue juga sering nontonin film
Harry Potter and the Deathly Hallows yang part 1 sama part 2 gitu. Oh iya, by the way, itu juga Harry Potter and the Deathly Hallows itu dari satu buku ini dijadikan 2 film yang durasinya masing-masing kayaknya yang pertama itu kayaknya lebih panjang dah, karena gue ngerasa Harry Potter and the Deathly Hallows part 2 itu singkat banget durasinya. Paling singkat di antara Harry Potter yang lain sih. Dari 2 film tersebut masih belum bisa memuat semua cerita yang ada di buku ini gitu. Gue ngerasa setelah gue membaca buku Harry Potter and the Deathly Hallows yang ini, Harry Potter dan Relikui Kematian ini, ada hal yang sangat berbeda dari filmnya gitu. Kalau di film kan jelas ya, maksudnya Harry Potter kita akan fokus sentralnya ke Harry Potter. Tapi ketika gue baca bukunya, yang buku ketujuh ini, gue ngerasa bahwa buku ini bukan cuma bercerita tentang Harry Potter gitu, tapi mengulik juga tentang Albus Dumbledore. Ya walaupun kita tahu ya di film Harry Potter and the Deathly Hallows yang part 1 ataupun part 2 juga menceritakan banyak tentang masa lalunya Dumbledore gitu, yang selama ini mungkin dianggap Harry sebagai sosok kayak father figure lah, yang dia percaya, yang dia hormati, yang dia kagumi lah. Ternyata Dumbledore punya sisi gelap di masa lalunya gitu, baik dari sejarah keluarganya ataupun sejarah kedekatannya dengan Gellert Grindelwald gitu. Nah di buku ini juga banyak mengungkap ini sih, karena gue ngerasa sangat berbeda ya ketika membaca buku dan menonton filmnya gitu. Karena di buku ini kan perspektifnya adalah perspektifnya Harry gitu. Jadi kita bisa tahu apa yang Harry pikirkan, apa yang Harry rasakan tuh dari buku ini. Bagaimana perasaan Harry itu diungkapkan, apa yang ada di isi kepala Harry gitu, itu diungkapkan semua di buku. Sementara kalau di visual kan kita ya cuma ngeliat Harry Potter jalan, Harry Potter bertarung, Harry Potter ngobrol gitu. Tapi kita nggak tahu isi pikirannya Harry Potter tuh lagi mikirin apa sih gitu. Nah itu kelebihannya kalau kalian baca buku. Nah, selanjutnya kelebihan dari buku ini adalah banyak banget hal-hal yang gue nggak dapet di film, yang bikin gue sebenarnya pas nonton film kayak ini kenapa ya, kok ini kenapa ya gitu, kayak agak bingung gitu. Ternyata pas gue baca di buku, oh ternyata si ini tuh begitu, si ini begitu, karena itu gitu. Contohnya adalah kalau di buku Harry Potter and the Deathly Hallows ini, dari awal opening aja itu udah beda gitu. Yang gue rasakan feel-nya ketika baca buku saat sequence, kalau di film ya, saat sequence pemindahan Harry Potter ke rumahnya Weasley, itu kan kita ngelihat Harry di bawah Hagrid langsung pakai motornya Sirius Black ke Burrow langsung gitu. Tapi sementara kalau di buku, nah di buku ini uniknya adalah jadi mereka nggak langsung ke rumahnya Weasley gitu, tapi singgah ke tempatnya Ted Tongs dulu gitu, baru mereka pakai portkey untuk berpindah ke rumahnya Weasley gitu, rumah keluarga Weasley gitu. Selain itu banyak hal-hal juga kayak ini kalau di buku ada tentang Carol's brother and sister gitu, dijelasin lebih banyak gitu, yang kalau di film kan kita nggak dapat porsi kayak dia siapa, kenapa dia ditakutin, cuma based on cerita Neville aja pas lagi nganter Harry lewat terowongan dari rumahnya Aberforth Dumbledore gitu. Nah, terus selain itu ada apa lagi ya kalau di buku yang lebih banyak? Oh, ada tentang konflik dari Goblin sama penyihir. Nah, itu yang gue selama ini ya udah kalau nonton film kan kita cuma lihat Griphook aja ya, kayak oh kenapa sih Griphook gitu. Ya udah dia kalau di film kuncinya Griphook adalah dia tahu bahwa pedang Gryffindor itu palsu gitu, dan dia yang membawa Harry untuk masuk ke Gringotts gitu. Nah ternyata di situ ya gue tahu kelicikan Goblin itu karena permusuhannya Goblin dengan penyihir ada di buku ini gitu, dijelaskan. Dan selain itu ada juga yang gue dapat adalah ternyata versi buku itu lebih kejam daripada versi film ya. Karena ya balik lagi film, untuk menggait audiens yang banyak kita nggak boleh bikin sebuah novel ini menjadi ratingnya jadi dewasa gitulah ya. Jadinya dibikin lebih halus lah kalau dari segi kekerasan. Sementara kalau di buku ini banyak banget adegan-adegan sihir yang menurut gue cukup mengandung kekerasan ya, kayak misalnya adegan ketika ya pengejaran aja lah, itu pengejaran gimana Hagrid jatuh dari langit terus
badannya remuk lah, hancur, terus Harry juga bukan hancur ya, tulangnya patah lah gitu, terus kayak Harry juga jatuh tulang rusuknya patah dan sebagainya gitu, luka cedera berdarah gitu, terus ada adegan minum alkohol bareng gitu ketika Mad Eyes Moody meninggal gitu. Nah di film kan nggak ada gitu, kayak Harry Potter minum alkohol gitu kan. Nah, terus habis itu pas di Gringotts di lemari penyimpanannya Bellatrix ada kutukan Gemino ya yang bikin semua berlipat ganda gitu, semua barang yang disentuh berlipat ganda. Nah di buku ini ada, gue lupa nama kutukannya selain kutukan Gemino apa. Nah dia ini kutukannya tuh bikin semua benda yang itu pecah belah karena kutukan Gemino, terus akhirnya panas gitu. Jadi kalau nyentuh kulit itu bakal kebakar. Nah itu gue nggak kebayang kalau divisualin di film itu akan seperti apa gitu, karena itu cukup sadis sih ngeliat kalau nempel kena organ badan kan jadi melepuh gitu. Ada luka-luka lah kalau digambarin di buku gitu. Yang bikin buku ini lebih banyak lagi ya ada kisah keluarga Weasley yang akhirnya si Percy-nya balik gitu. Kayak banyak hal yang menyentuh lah gimana perasaan Harry ke Ginny gitu. Masih banyak hal yang diulik di sini. Ya, yang cukup menarik ya itu, yang paling jadi highlight utamanya adalah kisah tentang Dumbledore sih menurut gue, yang sangat menarik diulas di buku ini gitu. Yang kalau cuma di film kan cuma Dumbledore cuma sampingan, yang bahkan kita ngeliat Dumbledore cuma di akhir aja gitu, di ending pas dia di King Cross Station itulah, yang ya udah percakapannya cuma singkat doang sama Harry. Padahal sebenarnya di buku ini kita jadi tahu bagaimana perasaan Dumbledore gitu, betapa humanisnya Dumbledore sesungguhnya gitu. Yang Dumbledore kan dianggap kayak dewanya magician ya, OP banget gitu. Nah ternyata dia punya sisi humanis juga gitu. Ketika dia memandang keluarganya, memandang masa lalunya, memandang penyesalan Dumbledore yang diungkapkan di buku ini gitu. Selanjutnya kita bahas filmnya. Bukunya mengandung banyak sekali hal-hal yang tidak disampaikan di filmnya. Tapi ada banyak hal juga di film yang nggak ada di bukunya, karena itu interpretasi sutradara sendiri. Beberapa adegan yang bikin gue ngerasa filmnya tuh jadi lebih oke ketimbang bukunya gitu. Yang pertama adalah adegan ketika Severus Snape berdiri di atas salah satu menara Hogwarts dan ngelihat murid-murid berbaris berjalan ketika dia jadi kepala sekolah. Pas opening Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Itu jadi scene yang memorable banget, opening gitu. Dan itu nggak ada di buku. Nah, itu impactful banget ketika ada scene itu. Jadi kayak apa ya? Openingnya tuh Severus Snape gitu. Oh iya, gue lupa jelasin bahwa salah satunya adalah balik lagi ke Severus Snape, karena gue ingat Severus Snape ya. Di buku ini kalau di film kita tahu bahwa Severus Snape ternyata sosok yang baik, tapi di buku ini dijelaskan semua mengenai Severus Snape, kenapa dia bagaimana pengorbanannya sebagai seorang double agent ya, yang akhirnya banyak diceritakan di buku ini gitu, ketimbang filmnya yang cuma sekilas menampilkan bahwa Snape cuma suka sama Lily gitu. Di situ banyak di rentetan peristiwa flashback di Pensieve itu di buku ini dijelasin sangat jelas bagaimana Snape merencanakan semua hal agar Harry Potter tuh selamat sampai waktunya tiba gitu. Tadi balik lagi adegan-adegan yang kalau di film selain itu ada gue lupa lagi. Di buku ini ada ini juga menjelaskan gimana Battle of Hogwarts itu sangat epic endingnya gitu, dimana semua makhluk itu datang ke Hogwarts terus bertarung bersama penyihir untuk melawan Voldemort. Itu epic banget sih, dan itu nggak ada di film. Ya udah cuma penyihir aja sih ya, paling ada Giants sama Dementor aja, tapi sisanya tuh nggak dijelasin. Kayak ada Centaur, terus ada House Elf juga bertarung gitu, terus banyak lah yang sampai hantunya juga bertarung kan, kayak kalau di film itu nggak ada gitu. Keterbatasan visual, random. Gue kalau mikir suka random, tiba-tiba dari sini ke situ gitu. Ada lagi yang unik dari filmnya adalah adegan ketika Snape melawan Profesor McGonagall. Itu epic banget menurut gue, karena di buku dijelasin adalah ya udah ketika Snape melawan McGonagall itu nggak di aula besar, tapi ya cuma di lorong aja ketika Harry berhasil menangkap Carol's brother and sister di
asrama Ravenclaw kalau nggak salah. Nah habis itu Snape mergokin McGonagall, terus akhirnya dia bersama beberapa profesor itu bertarung melawan Snape dan akhirnya Snape kabur gitu. Itu kurang epic sih jadinya, kayak kalau di buku gue ngebacanya kayak loh kok gini gitu. Tapi pas nonton di film kan ketika Snape lari dari Hogwarts itu, ketika dia bertarung dengan McGonagall itu di aula besar cuy. Ketika Harry itu Harry ketahuan ada di Hogwarts, terus habis itu Harry muncul di tengah aula terus Order of Phoenix datang rame-rame, terus Harry teriak di depan semua orang bilang ke Snape kayak berani banget lo berdiri di tempatnya berdiri gitu. Terus dia bilang ke Snape kayak coba bilang pas lo lihat matanya Dumbledore, orang yang percaya sama lo terus lo ngebunuh dia gitu. Wah itu gue merinding banget pas nonton scene itu ya di bioskop ya gitu. Terus habis itu akhirnya Snape mau nyerang Harry, dilindungi nama McGonagall, terus habis itu mereka tarung. Snape maksudnya Snape mantulin mantranya McGonagall ke Carol's brother and sister yang ada di belakangnya. Dan itu jadi hint sih di filmnya untuk ngasih tahu bahwa Snape itu baik, dan akhirnya dia kabur melalui jendela gitu. Nah itu positif juga sih, positif dari film. Nah, selanjutnya adalah kalau di novel, kita bahas balik ke novel, Deathly Hallows itu lebih kencang daripada Horcrux-nya menurut gue sih. Nggak lebih kencang sih, balance sih menurut gue. Namanya Harry Potter and the Deathly Hallows. Jadi Deathly Hallows itu sangat dibahas di sini. Gimana obsesi baik Harry ataupun Dumbledore terhadap relikwi kematian ini, terhadap jubah tembus pandang, the Cloak of Invisibility, gue lupa bahasa Inggrisnya. Terus Elder Wand sama Resurrection Stone. Gitu. Sangat dibahas di sini. Terus penggunaan mereka juga sangat dibahas di sini gitu. Gimana Dumbledore terobsesi sama batu kebangkitan. Terus gimana Harry dan trio sama Hermione dan juga Ron pakai jubah itu untuk kemanapun mereka bersembunyi gitu. Dan obsesi Voldemort ataupun Harry terhadap Elder Wand yang sangat dibahas di buku ini gitu. Tapi kalau di film kita bahkan cuma ngelihat Harry pakai jubah itu pas itu doang, pas ke Gringotts doang ya gitu. Ya itu wajar sih menurut gua, karena di buku, di novel, hampir di banyak peristiwa Harry, Hermione, and Ron itu selalu pakai jubah gaib gitu. Jubah gaib, mereka selalu pakai jubah gaib kemana-mana gitu untuk sembunyi karena situasinya sekacau itu dan nggak boleh sampai ketahuan gitu. Lalu bayangin aja kalau misalnya itu diangkat di film, gimana visualnya mereka pakai jubah gaib yang nggak kelihatan terus lah gitu ya. Makanya itu di take out kan gitu. Terus ada lagi, di buku Harry itu selalu bersembunyi gitu. Sampai di battle terakhir pun Harry itu masih pakai jubah gaib gitu. Ketika ngelihat McGonagall, Slughorn itu ngelawan Voldemort, terus Molly Weasley ngelawan Bellatrix, itu dia masih pakai jubah gitu. Itu yang mengurangi sisi heroik dari Harry Potter di buku ini gitu. Tapi kalau misalnya di film kita ngeliat Harry kemana-mana berani ngebuka jubah, bahkan di pernikahan Fleur dan juga Bill, ya dia tampil bebas aja. Padahal kalau di buku dia pakai Polyjuice Potion gitu, biar orang nggak tahu kalau itu Harry Potter gitu. Orang nggak tahu kalau Harry Potter ada di pesta itu gitu. Battle-nya Harry itu kemana-mana, yang bikin Harry Potter di film itu jadi sangat heroik adalah itu, dimana dia berani untuk sequence battle terakhir aja yang ketika Harry yang digendong Hagrid, terus tiba-tiba dia jatuh terus nyerang Nagini pakai mantra Confringo kalau nggak salah. Nah terus habis itu dia lari terus akhirnya pecah pertarungan lagi. Itu sangat heroik banget di film gitu ya. Kalau di buku tuh nggak kayak gitu yang itunya. Sama ada lagi adegan yang menurut gue positif di film yang bikin filmnya lebih keren daripada bukunya adalah adegan Harry dan Hermione dansa di tenda pakai lagunya Nick Cave's Oh Children. Nggak tahu itu scene memorable banget, lagunya memorable banget yang bikin Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 itu jadi sangat menyenangkan di tengah kesedihan yang ada gitu. Karena Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 itu kan tidak mengambil latar di Hogwarts sama sekali gitu. Dia satu-satunya film Harry Potter yang benar-benar di luar, depresif, kacau, penuh ketakutan, resah gitu, sensasinya gitu. Ada adegan Harry and Hermione dance di tenda pakai lagu itu.
Itu sangat positif sih. Itu jadi scene yang sangat memorable di series Harry Potter di 8 filmnya gitu. Perbedaan gimana Voldemort itu nggak bisa merasakan ketika Horcrux-nya dihancurkan, di buku ditulis seperti itu. Terus Harry yang sudah tahu apa-apa aja Horcrux, gue nggak tahu, gue nggak baca buku ke-6 ya, tapi Harry tuh pas gue baca di sini gue confused, kok Harry udah tahu kalau misalnya Horcrux-nya itu gitu. Horcrux selanjutnya adalah ini, Horcrux selanjutnya adalah itu gitu. Sementara kalau di film kan kita nggak tahu, Harry tuh nggak punya clue Horcrux selanjutnya apa gitu. Dia cuma dapat vision satu persatu gitu. Kalau nggak dia sense, kalau tahu oh Horcruxnya tuh ini gitu. Dia bisa ngerasain gitu. Kayak pas di Gringotts mereka nggak tahu apa yang mereka cari, tapi ketika udah sampai di vault-nya Bellatrix itu Harry bisa sense kalau misalnya Hufflepuff Cup adalah Horcrux-nya itu gitu. Terus pas udah mereka loncat dari naga terus di danau, Harry baru tahu kalau misalnya Horcrux selanjutnya berhubungan dengan Ravenclaw gitu. Tapi sebelumnya kalau di buku tuh Harry udah tahu semua gitu. Nah terus ketika ada adegan ketika Voldemort tuh ngecekin Horcrux-nya satu-satu gitu, ternyata udah nggak ada. Sementara kalau di film kita tahu setiap Horcrux-nya dihancurin, Voldemort tuh ngerasain dia makin melemah gitu kan. Itu yang membuat perbedaan. Kalau di film semenakutkan itu ya Voldemort gitu. Tapi ada lagi yang bikin beda. Gue ingat adegan di Deathly Hallows Part 1 ketika Harry kepergok sama Snatchers. Ketika baru cabut dari tempatnya si Xenophilius Lovegood gitu. Mereka kan langsung ketahuan aja gitu ya. Padahal kalau di buku itu ditulis bahwa Harry, karena Harry itu berani ya. Dia nggak manggil Voldemort dengan you know who ataupun dengan hal-hal ya seperti orang lain gitu. Dia manggilnya Voldemort aja, padahal nama itu dikutuk gitu. Mereka ketangkap Snatchers itu adalah ketika Harry nyebutin nama Voldemort secara gamblang gitu, padahal Ron udah takut banget dan Ron percaya bahwa nama itu dikutuk gitu, dan akhirnya mereka kepergok gara-gara nyebutin Harry nyebut nama Voldemort secara terang-terangan gitu. Seberbahaya itu untuk nyebut nama Voldemort yang ya kalau misalnya di film kita tahunya nggak ada impact lah orang nyebut Voldemort gitu. Bahkan ya Dumbledore aja manggil Voldemortnya Tom kan gitu, kayak santai gitu. Cuma itu aja, ada impactnya gitu. Terus kayak kenapa keluarga Malfoy sangat depresi di film itu, gue kira cuma karena kegagalan Lucius aja di film kelima gitu, yang akhirnya bikin dia di penjara pas di film ke-6. Tapi ternyata enggak. Keluarga Malfoy itu dipunish lah bahasanya, apa ya, dikucilkan karena keponakannya Nyempedora Tonks, dia nikah sama Remus Lupin gitu, karena nikah sama werewolf gitu, yang akhirnya itu jadi hal yang kotor lah buat keluarga Black gitu kan. Keluarga Black yang ya berhubungan, Bellatrix, Lestrange, Narcissus, nyokapnya Malfoy, nyokapnya Draco, sama Lucius Malfoy kan mereka connected ya gitu. Nah itu akhirnya ya. Sama hal yang sedih ya itu sih, ketika ada adegan penggambaran, gue nggak tahu, tapi gue ngerasa filmnya lebih sedih sih ketika tahu Fred meninggal. Karena kalau di buku kan kita udah tahu, ada dijelaskan bahwa kita ngelihat adegan Fred meninggal gitu karena ledakan gitu. Kita tahu Ron marah, kita tahu Ron berduka, terus ngejar gue nggak tahu siapa yang bunuh Dolohov kalau nggak salah deh. Nah terus dikejar gitu kan. Tapi kalau di buku, di film itu lebih menyedihkan sih ketika Harry, Ron sama Hermione datang, terus orang-orang udah nggak ada, terus mereka ngelihat orang pada ngumpul di aula, terus banyak yang meninggal, terus ngelihat jenazahnya Fred, terus ngelihat Tonks sama Remus meninggal juga, itu sangat menyedihkan gitu menurut gue. Oh iya, ada lagi yang gue nggak boleh lewatin adalah kisahnya Kreacher lah, ada tentang Kreacher gitu. Terus ada hubungannya dengan Harry Potter juga gitu, yang kita tahu kalau di film ya udah dia cuma sebagai peri rumah gitu, dan ternyata ada backstory-nya Kreacher sendiri gitu yang cukup menyedihkan gitu. Terus apalagi ya, Regulus Black, terus tentang ini Ministry of Magic, Rufus Scrimgeour itu juga cukup dijelaskan ya konfrontasi Harry Potter dengan Kementerian Sihir itu seperti apa gitu saat di bawahnya rezim setelah mendekati masa-masa kritis gitu. Nah dia nggak suka sama cara-caranya Ministry of Magic gitu terhadap menyikapi situasi yang genting gitu. Banyak hal-hal sih secara personal, gimana Harry kangen sama orang tuanya itu ditulis di sini benar. Dan gue sangat bersyukur gue bisa baca novel. Karena gue bisa, bukan meng-compare ya, tapi
tapi ya balik lagi menyimak lebih apa ya, lebih teliti gitu, kayak sebuah karya itu jadi lebih baik atau lebih buruk ketika dialihwahanakan ke dalam medium lain gitu. Yang gua rasa ketika Harry Potter and the Deathly Hallows jadi part 1 part 2 ya, part 1 part 2 lah di filmnya itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya ketika dialihwahanakan dari bukunya gitu. Dan ketika membaca bukunya, imajinasi gue menjadi lebih luas terhadap dunianya Harry Potter tersebut gitu. Akhirnya yang gue dapet ya dari membaca buku ini adalah banyak hal yang bisa gue explore gitu, karena dari segi tata bahasa, perspektif sudut pandang, dan juga macem-macem kata-kata yang membuat imajinasi gue lebih luas terhadap dunia Harry Potter gitu, ketimbang menonton di film gitu, karena ya balik lagi visualnya kan interpretasi dari sutradara berbeda-beda gitu. Dan mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan karena keterbatasan durasi. Terima kasih telah menonton review ini. Mungkin kalau gue berdiskusi dengan orang secara langsung sih akan lebih panjang gitu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya, subscribe channel YouTube gue, komen juga. Kira-kira buku Harry Potter yang keberapa yang harus gue baca lagi gitu. Mungkin gue akan nabung ya karena bukunya cukup mahal gitu. Thank you so much. Sampai jumpa di review-review selanjutnya. Bye-bye.